Makanya ada ayat mengatakan buah roh ialah apa? Kasih, sukacita, damai sejahtera. Itu buah roh atau buah saya? Buah roh. Buah roh. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, tidak dibilang buah eben, buah pendeta, buah majelis, buah orang Kristen. Tidak ada. Buah roh. R-nya lagi dipakai, hurufnya besar. Itu berarti Roh Kudus atau roh saya dan saudara? Roh Kudus. Jadi Anda bisa hidup dalam damai sejahtera? Bisa, kalau ada Allah di dalamnya. Kalau ada Tuhan di dalamnya, kalau ada Roh Kudus di dalamnya. Anda bisa hidup dalam kasih? Bisa. Tapi sekali lagi, bukan karena saudara, bukan karena saya, tapi karena ada Allah yang bekerja di dalam kita. Saudara yang Selamat datang di channel YouTube Pendeta Ebenezer Playmo. Jangan lupa subscribe. jasmani sudah pas, secara jasmani sudah mantap, secara jasmani sudah ngetop. Tetapi saudaraku, ada sesuatu yang tidak beres dengan kerohanian. Mari kita lihat Ibrani pasal 5 ayat 12. Ibrani pasal 5 ayat 12. Kitab Ibrani pasal 5 ayat 12. Ya, saya rindu kita semua membaca kembali ayat ini dalam hitungan ketiga. Ibrani 5 ayat 12. 1, 2, 3. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar. Saudara lihat itu. Kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari penyataan Allah, dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Ini menunjukkan bahwa orang-orang yang menerima surat Ibrani, mereka tidak mengalami pertumbuhan secara kualitas. Ya saudara, secara kualitas penulis Ibrani mendapati mereka tidak bisa menikmati makanan keras. Makanan keras adalah simbol dari ajaran atau doktrin-doktrin ya, yang disampaikan pada masa itu. Tapi mereka masih memerlukan susu, saudara. Artinya ajaran yang ringan-ringan sah. Karena mereka masih terlalu bayi atau kanak-kanak secara rohani. Nah saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, saya mau ulangi lagi penekanan saya. Ini berarti Alkitab sedang memberikan suatu pernyataan yang eksplisit kepada kita semua, bahwa betapa pentingnya hidup kekristenan itu. Kalau bertambah usia, bertambah tahun, ulang tahun, maka kualitasnya harus semakin membaik, harus lebih baik, harus semakin naik level, harus naik tingkat. Kalau tadi kelas 1 mesti naik kelas 2, kalau tadi kelas 2 mesti naik kelas 3, kalau tadi saudaraku kelas 6 mesti naik kelas 7 atau SMP kelas 1. Itu baru namanya saudaraku ulang tahun yang sehat secara iman. Amin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, sebab ada ya gereja seulang tahun ratusan tahun ya, yang di dalamnya batar singgung tak tahu habis-habis. Itu sudah, padahal 100 tuh. Itu bukan lagi saudara dewasa, sutua ganggo. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, tapi masih batar singgung. Dikit-dikit marah, dikit-dikit tersinggung, dikit-dikit saudaraku rasa perasaan mulai terganggu. Ini orang Kristen yang parah. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, itu jangan sampai terjadi dalam hidup orang Kristen yang sudah lama. Kalau baru Kristen ya enggak masalah. Tapi kalau lu tua, ditanya, saudaraku, sejak kapan kau ibadah di sini? Kau belum tahu. Saya pun nenek yang dirikan ini gereja. Ya, saudara. Setelah saya pun nenek mati, saya pun bapak lanjutkan. Setelah saya pun bapak saya, sekarang saya kalau mati saya pun anak, kalau nanti saya pun cucu. Tapi ini kok tidak berubah. Terkasih dalam Tuhan, itu ada sesuatu yang tidak beres. Dan ini Ibrani pasal 5 ngomong itu ya. Ditinjau dari sudut waktu, sebenarnya semua mesti jadi pengajar, penulis Ibrani bilang. Tapi ternyata tidak demikian. Nah saudara, waktu saya susun khotbah ini, saya ini berpikir begini saudara. Ulang tahun Adelpos ini menarik ya. Kenapa? Karena
di bulan Maret itu bulan-bulan yang berdekatan dengan Paskah, kematian dan kebangkitan Kristus. Kalau saya tidak salah, tahun lalu kita rayakan di Maret ya, saudara. Tahun ini kita pindah di bulan April, saudara. Saudara terkasih dalam Tuhan. Jadi ini saya waktu menyusun khotbah ini, saya kemudian saudara berpikir ya, mengenai pertumbuhan rohani itu saudara sangat identik dengan yang namanya kematian dan kebangkitan Kristus. Saya ulang ya, saudara. Orang Kristen yang mengalami pertumbuhan rohani, orang Kristen yang semakin berkualitas, itu adalah orang-orang Kristen yang hidupnya di dalam kematian dan kebangkitan Kristus. Orang-orang yang hidupnya di dalam kematian dan kebangkitan Kristuslah yang rohaninya tidak stagnan, yang rohaninya tidak jalan di tempat, yang rohaninya sudah tambah hari tambah maju. Itu hanya orang-orang yang bukan hanya sekedar tahu bahwa dia Kristen, tapi dia hidup dalam kuasa kebangkitan dan kematian Kristus. Itu orang yang akan mengalami pertumbuhan. Ada amin? Saya mau baca ayat ini buat kita sekalian. Mari kita perhatikan teks ini, saudara. Roma 6 ayat yang keempat. Kitab Roma pasal 6 ayat 4. Lalu 1 Petrus pasal yang pertama ayat 3 dan ayat 4. Kita lihat dulu Roma 6 ayat 4 lebih dulu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, sekali lagi jemaat, kita sama-sama baca teks ini. Roma 6 ayat 4. 1, 2, 3. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Saudara perhatikan kalimat itu ya saudara. Jadi kalau kita ini dikuburkan bersama-sama dengan Kristus, kita dibangkitkan bersama-sama dengan Kristus, artinya hidup dalam kuasa kematian dan kebangkitan Kristus. Orang Kristen yang demikian, dia akan saudaraku hidup dalam hidup yang baru. Kalau kita bicara soal hidup yang baru, itu saudaraku hidup yang mengalami bukan hanya sekedar perubahan satu kali, tetapi perubahan yang terus menerus, perubahan yang tambah lebih baik, perubahan yang tambah hari tambah meningkat, perubahan yang tambah hari menuju kepada kesempurnaan. Itulah orang yang hidup dalam hidup yang baru. Amin. Amin. Kayaknya kurang nyambung ya. Saudara terkasih dalam Tuhan. Ya, saya ulang lagi. Jadi kalau orang tidak hidup di dalam kematian dan kebangkitan Kristus, dia tidak mungkin bisa mengalami yang namanya fenomena untuk mengalami suatu perubahan hidup, tambah hari tambah lebih baik. Itu tidak akan pernah terjadi. Karena yang bisa membuat saudara dan saya mengalami itu hanya kuasa kebangkitan Kristus atau kuasa kematian dan kebangkitan Kristus. Itu yang bisa buat kita mengalami perubahan itu. Mari kita lihat 1 Petrus pasal 1 ayat 3 dan ayat 4. 1 Petrus pasal 1 ayat 3 dan ayat 4. Kita mau baca ini teks bersama-sama dalam hitungan yang ketiga lagi. 1 Petrus pasal 1 ayat 3 dan ayat 4. Oke, 1, 2, 3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. 4. Untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu. Jadi saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kalau kita hidup di dalam kuasa kebangkitan Kristus, maka saudara, ayat ini mengatakan dengan jelas, kita akan beroleh kelahiran kembali. Lalu di ayat yang ketiga, penuh pengharapan. Lalu ayat 4, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa. Ini saudaraku, kalau bicara ayat 4, ini bicara titik akhir ya.
dapat bagian yang tidak akan binasa, upah pahala waktu kita ada di dalam kerajaan sorga. Siapa yang dapat itu? Bukan hanya orang yang diselamatkan saja, tetapi orang-orang yang mengalami pertumbuhan rohani, kedewasaan rohani, kualitas rohani, tambah hari tambah lebih baik. Orang-orang itu yang akan menikmati segala sesuatu yang Tuhan sediakan ada di sorga sana. Beri tepuk tangan terbaik buat Tuhan Yesus. Nah itu, saudara yang terkasih, kaitannya. Maka semakin hari kita merayakan ulang tahun, ya, baik itu usia saudara pribadi kita atau usia pelayanan kita, kita harus semakin memperhatikan pertumbuhan rohani kita masing-masing. Aduh, beta seumur 40, beta seumur 50, beta rohani ada di tahap mana saudara? Kalau rohani kita tidak sungguh-sungguh mengalami peningkatan, yang kita perlu bereskan apa? Kehidupan kita dalam kuasa kebangkitan itu. Kuasa kematian dan kebangkitan Kristus itu tidak sungguh-sungguh terjadi dalam hidup kita. Makanya hidup kita begitu-begitu terus. Paulus mengatakan begini, Filipi pasal 3 ayat 10. Filipi pasal 3 ayat 10. Filipi pasal 3 ayat 10. Kita baca bersama-sama dalam hitungan ketiga. Filipi 3 ayat 10. Oke, sama-sama. 1, 2, 3. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Ayat 11. Supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Itu Paulus bilang. Jadi yang beta mau, Paulus bilang, beta mau kenal Tuhan dan kuasa kebangkitannya dan penderitaannya. Itu saudara yang terkasih. Kenapa? Karena tambah kenal Tuhan, rohani tambah baik. Kalau tambah mengenal kuasa kebangkitan Allah, saudara yang terkasih, orang tambah mengalami yang namanya pertumbuhan iman di dalam dirinya. Orang akan mengalami sudah dampak yang besar. Sebentar kita akan lihat kenapa kok kematian dan kebangkitan Kristus itu kalau diyakini, diimani, dan sungguh-sungguh dihidupi di dalamnya, orang mengalami pertumbuhan rohani. Sebentar saya akan tunjukkan saudara yang terkasih dalam Tuhan. Tapi saya mau mulai dengan ini pernyataan dulu, supaya saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita semua ini yang hadir sebagai orang-orang percaya, anak-anak Tuhan, bukan hanya sekedar merayakan ulang tahun, atau juga bukan hanya sekedar merayakan Paskah yang sebentar lagi di bulan April itu, tanpa memaknai kekuatan kuasa yang bekerja di dalamnya. Karena kekristenan itu menjadi berarti karena kuasa kebangkitan dan kematian Tuhan itu, itulah yang membuat kekristenan kita menjadi berdampak. Amin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, satu-satunya agama yang lahir, saudaraku, dari kematian dan kebangkitan itu cuma Kristen. Ya, saudara, agama Yahudi juga tidak lahir dari kematian dan kebangkitan. Saudara, hanya Kristen. Makanya orang Kristen, kalau dia tidak hidup dalam kuasa kematian dan kebangkitan Tuhan, hidupnya sebenarnya tidak Kristen. Saudara, tidak bisa jadi Kristen. Maka akan begitu-begitu terus, lama terus. Biar tahun tambah tahun, biar tua di gereja, biar tua di PD, tetap hidup tidak akan berubah, tidak akan naik level. Karena dia lupa kekuatan yang bisa merubah hidupnya adalah kalau dia beri hidupnya dalam kuasa kebangkitan Tuhan. Makanya Rasul Paulus ketika bicara soal kuasa kebangkitan Tuhan, saudara, dia mau orang Kristen hidup di dalam itu terus menerus. Mari kita lihat 2 Korintus 4. Saudaraku, ayat 10 dan ayat 11. 2 Korintus pasal 4 ayat 10 dan ayat 11. 2 Korintus 4 10 11. Mari sama-sama kita baca dalam hitungan ketiga. 1 2 3. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami. Senantiasa. Garis bawah itu kalimat. Ya. Kami senantiasa membawa. Itu. Apa yang saudara bawa? Kematian Tuhan Yesus. Amin. Amin. Amin.
Bilang dulu samping kiri kanan, kamu bawa kematian Yesus tidak? Saudara yang terkasih, makanya Yesus bilang, ya, saudara yang terkasih, orang-orang percaya, anak-anak Tuhan itu mesti meneladani Kristus. Ya, sebab kalau kita tidak meneladani Kristus, itu berarti kita mengenyampingkan Yesus. Orang yang mau meneladani Kristus, caranya adalah dia harus selalu membawa kematian Yesus itu di dalam diri. Selalu, itu ayat mengatakan senantiasa. Ditulis dalam bentuk present imperatif. Itu berarti sudah kata perintah yang terus menerus. Anda datang gereja, tidak datang gereja, datang persekutuan, tidak datang persekutuan, lagi di pasar, lagi di mana saja, itu perintah yang present, tidak boleh tidak dibawa. Anda boleh lupa HP, boleh lupa apalagi kunci mobil, boleh lupa segala-gala, tapi tidak boleh lupa membawa kematian Kristus dalam hidupmu. Amin. Boleh lupa bawa istri juga, tidak apa-apa. Lupa bawa suami itu tidak apa-apa, tapi jangan lupa bawa Kristus dalam hidupmu. Itu penting, saudara. Sebab kalau Kristus Anda tinggalkan, bahaya. Hidupmu akan jadi begitu-begitu terus. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya suka nonton parade jalan salib. Saudara, bahkan satu kali tahun lalu, kalau saya tidak salah, Pak, tahun lalu atau 2 tahun lalu ya, saya dengan Bupati Kupang itu parade jalan salib itu lumayan, sekitar 4 kilo ya, saudara. Puncaknya di Oimova sana ya. Kami start, tertahu itu nama tempat apa, jalan jauh ya. Hanya ikut iring-iringan yang salibkan dia. Saya ikut karena puncaknya KKR. Nah pas beta KKR, bayangkan dong jalan 4 kilo. Nah siapa so mengantuk, so neloyo ya. Start dari rumah tuh pasti pagi ya. Nah kami finish itu sekitar jam 6. Lalu kemudian tidak pulang rumah, semua masuk ke dalam gereja dan kita KKR. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Nah jalan begitu jauh. Saya suka ikut parade salib itu tiap tahun, saudara. Satu kali saya ikut nonton di satu tempat, bukan di itu, saudara. Ya. Ini dia jalan sejauh. Biasa kan ada 3 oknum. Yesus, penjahat 2 orang. Ya, tahu, saudara. Jalan dong pukul, saudara. Nah pukulnya kan memang pakai gardus yang dililit pakai apa begitu, lalu kemudian saudara dipakai hantam. Tapi itu hari saudara mungkin cukup panjang perjalanan, sehingga yang berperan sebagai Yesus itu berasa susaki juga. Ini dong cara pukul ini cuma kali pukul sudah tahu diri, hantam yang gila-gilaan, saudara. Begitu sampai di bepu muka, beta lihat dari mata kepala, saudara. Yesusnya ngamuk. Yesus bala ini, saudaraku. Dia kejar itu tentara Romawi dong. Dia masa pukul hati-hati ya, masa pukul susah dari tadi ini. Dia bala, dia kejar dong, dia tendang, dia pukul, saudara. Ya, dan lebih parah lagi dia keluarkan kata-kata kotor. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, perannya kalau penjahat baik, ini Yesus loh. Tapi saudara yang terkasih dalam Tuhan, maksud saya begini, ini memberikan gambaran kelemahan manusia, keterbatasan saudara dan saya, kekurangan kita. Tidak ada manusia ini yang sempurna, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Nah karena Yesus tahu kita ini penuh kelemahan, kita ini penuh kekurangan, Dia mau saudara dan saya membawa kematian dan kebangkitannya itu terus dalam hidup saudara. Sebab kalau kematian dan kebangkitan Kristus itu ada dalam hidup saudara dan saya, itu memberikan pengaruh yang besar dalam hidup kita sekarang. Amin. Saudara terkasih dalam Tuhan. Satu kali orang Manado ketemu dengan orang Papua. Saudara, dong dua ini sama-sama kuat makan. Ya, duduk makan sama-sama. Saudara, makan sama-sama, saudara. Tapi ternyata Papua makan lebih ngeri. Sorry, saudara, ini cuma cerita. Ya,
Karena Papua makan lebih ngeri, kas habis ini makanan di atas meja, Manado marah. Saudara terkasih dalam Tuhan, Manado bangun, Manado bilang, lu kurang ajar Tuhan gua sendiri makan menu kipas kas habis ini semua. Saudara, lalu Papua bilang, lu mau apa? Papua mau apa begini? Manado kipas, pak. Saudara, pukul di pipi kiri. Papua ingat ayat Alkitab. Dia bilang, Yesus berkata, kalau kamu tampar pipi kiri, berikan juga pipi yang lain. Dia langsung seorang di pipi yang satu. Manado ukur kuat, fight sendiri. Saudara, lalu Papua bilang, sudah, firman Tuhan hanya bilang pipi kiri dan pipi kanan, ya. Sudah pipi kiri dan pipi yang lain. Sekarang beta penggiliran. Papua begini, lalu kemudian fight ini Manado. Sudah, do bakal rame di situ. Saudara yang terkasih, saya mau bilang manusia itu penuh dengan keterbatasan. Ya, tidak ada orang yang saudaraku bisa bertahan dengan kekuatan dirinya sendiri. Tidak ada. Tidak ada orang yang bisa bertumbuh dengan kekuatan dirinya sendiri. Tidak ada orang yang bisa melakukan firman Allah dengan kekuatan dirinya sendiri. Tidak ada orang yang bisa buat baik dengan kekuatan dirinya sendiri. Semua yang kita lakukan dengan kekuatan dirinya kita sendiri, satu saat akan berakhir. Amin. Makanya ini ayat bilang senantiasa bawa Tuhan. Sebab kalau tidak bisa. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, beberapa hari yang lalu saya diminta untuk berdiskusi, ya. Lalu kemudian saya bilang, oke, saya siap, tapi saya mau diskusinya akademik. Ya saudara, saya tidak mau diskusi kusir. Saya mau kita diskusi, tapi diskusinya terarah, saudara. Dan saya tidak mau ada ad hominem atau menyerang pribadi orang lain, saudara. Meskipun kita beda agama, tapi saya mau kita diskusi pakai sumber yang jelas, dan saudara kita omong apa yang kita mau diskusikan. Benar saudara. Saya dengan pemimpin agama satu ini, kami dua diskusi, kami dua baik-baik saja, saudara. Tetapi yang komen itu, saudara yang terkasih dalam Tuhan, nah karena itu adalah roomnya mereka, saudara, saya diundang masuk ke sana, maka mayoritas itu mereka semua, saudara. Jadi saya dapat maki itu tahu berapa puluh ratus banyak, saudara yang terkasih. Semua kata-kata hinaan, cercaan dan makian itu muncul. Yang ironisnya, saudara, waktu cacian dan makian itu muncul, saya tahu itu bukan orang Kristen pasti, saudara. Ya, tidak mungkin kan orang Kristen maki pendetanya, ya saudara. Apalagi lagi memperjuangkan kebenaran itu, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ya, di saat yang sama mereka lagi maki-maki, di saat yang sama pemimpin agamanya lagi bicara, kita harus berbuat baik, kita harus berbuat baik. Yang dibawa buat jahat semua. Saudara terkasih dalam Tuhan, saya bilang begini, saudara, waktu closing statement, saya bilang begini, waktu tadi Bapak omong soal berbuat baik, ya, Bapak pun pasukan di bawah semua, saya yakin itu Bapak pun pasukan, ya, itu sudah menghina, mencaci maki saya, ya saudara. Sekarang saya tanya, kira-kira Bapak punya pasukan semua itu masuk surga atau neraka? Saudara terkasih dalam Tuhan, ya. Lalu saya bilang, itu sebenarnya fakta yang membuktikan bahwa tidak ada seorang pun yang bisa berbuat baik dari dirinya sendiri. Itu fakta membuktikan bahwa tidak ada seorang bisa suci dari dirinya sendiri. Dan Alkitab berkata jelas, tidak ada orang benar, tidak ada orang saleh, tidak ada orang berakal budi. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, jadi kalau saya bisa buat baik, itu bukan karena saya, tetapi karena Tuhan yang bekerja di dalam diri saya. Kalau saya bisa bertobat, itu bukan karena saya, tapi karena Tuhan yang bekerja di dalam diri saya. Kalau saya bisa melakukan ini dan itu bukan karena saya, tetapi karena ada Tuhan yang bekerja di dalam diri saya. Amin. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, makanya ingatlah baik-baik betapa kita harus membawa kematian Tuhan itu di dalam hidup kita. Sebab tanpa membawa kematian Tuhan dalam hidup saudara dan saya, tidak ada pertumbuhan rohani. Pasti, saudara. Makanya ada ayat mengatakan,
Buah roh ialah apa? Kasih, sukacita, damai sejahtera. Itu buah roh atau buah saya? Buah roh. Buah roh. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, tidak dibilang buah eben, buah pendeta, buah majelis, buah orang Kristen. Tidak ada. Buah roh. R-nya lagi dipakai, hurufnya besar. Itu berarti Roh Kudus atau roh saya dan saudara? Roh Kudus. Jadi Anda bisa hidup dalam damai sejahtera? Bisa, kalau ada Allah di dalamnya, kalau ada Tuhan di dalamnya, kalau ada Roh Kudus di dalamnya. Anda bisa hidup dalam kasih? Bisa. Tapi sekali lagi, bukan karena saudara, bukan karena saya, tapi karena ada Allah yang bekerja di dalam kita. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, makanya kematian Kristus itu harus dibawa terus. Sebab tanpa membawa kematian Kristus, saya ulang lagi, kita tidak mungkin hidup di dalam pertobatan dan hidup di dalam pertumbuhan iman. Saya mau membawa saudara dan saya memperhatikan beberapa teks kalimat yang saudaraku yang terkasih dalam Tuhan berkaitan erat dengan kalimat di dalam 2 Korintus 4 ayat 10, yaitu kami senantiasa membawa kematian Yesus. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kata kematian itu dipakai kata nekrosis atau nekro dari akar kata yang sama. Saudaraku, itu muncul beberapa kali di dalam teks Alkitab. Dan itu selalu menunjuk kepada orang yang menyangkal diri, atau orang yang saudaraku dapat menahan diri. Jadi kalau ada kematian dan kebangkitan Yesus di dalam hidup saya dan saudara, kita mampu untuk sangkal diri. Kita mampu untuk tidak mengikuti keinginan daging kita. Kita mampu mematikan semua keinginan dunia, kedagingan kita. Itu kalau ada kuasa kematian Tuhan dalam diri kita sekalian. Tapi kita lihat kata nekrosis atau nekro atau kata kematian yang ada dalam 2 Korintus 4 ini muncul dalam teks ini. Kolose pasal 3 ayat 5. Kolose pasal 3 ayat 5. Mari kita baca bersama-sama ayat ini dalam hitungan ketiga. Kolose 3 ayat yang kelima. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, 1, 2, 3. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Kata matikanlah itu sama dengan tadi, kamu membawa kematian Kristus. Kata nekrosis, nekro itu dipakai kata yang sama. Artinya orang Kristen itu bisa mematikan segala sesuatu keinginan dalam dirinya kalau ada apa? Nekro, kematian Kristus itu di dalam dirinya. Tanpa itu tidak bisa matikan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, maka kalau ada orang Kristen yang rayakan ulang tahun terus menerus, saudaraku, tetapi tidak berhenti hidup dalam percabulan, waduh, berat. Beberapa hari yang lalu saya khotbah dengan tema tentang percabulan, saudara, dan saya kupas banyak sekali ciri saudara, jenis-jenis dari percabulan. Kurang lebih makanya ada 6 jenis percabulan di dalam Alkitab, saudara. Ya, 6 jenis percabulan. Ada yang bersetubuh, ya saudara, sebelum menikah, itu namanya percabulan. Ada yang sudah menikah tapi kemudian bersetubuh dengan bukan pasangannya, itu juga percabulan. Ada yang saudara yang terkasih di dalam Tuhan bersetubuh tetapi masih dalam kurung, masih saudara ikatan darah, itu juga percabulan. Saudara yang terkasih, ada yang bersetubuh, saudaraku, tetapi belum punya hubungan nikah yang sah. Tadi sudah, saudara, antara sesama jenis, ya, laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Bahasa kerennya lesbi dan homoseks, saudara. Ada yang bersetubuh dengan binatang, Alkitab juga bicara itu, saudara yang terkasih. Jadi kalau ngomong percabulan, jenisnya banyak. Kemarin saya diminta untuk khotbah dengan tema perceraian. Saudara yang terkasih, saya coba-coba cek data tentang perceraian. Rupanya lumayan tinggi, ya, kasus perceraian. Meskipun NTT ini ada pada provinsi yang terendah tingkat perceraian, saya percaya orang Kristen menyumbang paling besar, saudara, bahwa tidak boleh ada perceraian.
Provinsi di Indonesia yang sumbang nilai paling tinggi di Indonesia adalah Jawa Barat. Tingkat perceraiannya luar biasa. Nomor 1. Saudara, itu dirilis baru bulan Februari kemarin tanggal 28 oleh Badan Statistik. Ya, ini bukan data abal-abal, ini data yang sungguh-sungguhnya. Ya, jadi saudara yang terkasih, kalau kita melihat pada situasi hari-hari ini, orang hidup model begini, model begitu, ya, itu sebenarnya harus mendesak kita atau mendorong saudara dan saya tidak boleh tanpa kematian Kristus. Tidak boleh hidup di luar kuasa kematian dan kebangkitan Kristus. Harus hidup di sana. Sebab kalau saudara hidupnya di luar itu, pasti saudara akan terperangkap masuk di dalamnya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, siapapun, mau dia pendeta kah, mau dia rohaniawan kah, tidak terkecuali, saudaraku. Ya, karena siapa saja kalau dia tidak hidup dalam kuasa kematian dan kebangkitan Kristus, terlalu gampang bagi setan untuk bisa mencaplok dia. Terlalu mudah bagi setan. Karena itu anak-anak Tuhan, aduh, saya rasa susah ya kalau kita mau mematikan ini, sikap ini, percabulan ini, saudara. Tadi saya masih dapat WA dari orang yang sudah berumah tangga. Dia bilang, Bapak, kalau saya pulaki Pina, Bapak tolong doa pelepasan dia dong. Saya bilang, kenapa? Wah, lalu dia mulai cerita, saudara. Masalah itu, saudara lihat, ya, ngeri ini hari-hari. Siapa orang Kristen, anak-anak Tuhan. Makanya kalau Tuhan tidak ada di dalam hidup kita, saya bilang, kita hanya pergi gereja, bawa Alkitab, datang PD, pulang, saudaraku, bawa Alkitab, tapi kalau tidak bawa Yesus dalam diri saudara, tidak ada kekuatan yang bisa membuat saudara menang. Ada amin? Amin. Amin. Bilang samping kiri kanan, di ulang tahun ini. Di ulang tahun ini. Gandol Yesus. Gandol Yesus. Ada lagu itu sekarang di Jawa lagi tenar. Ya, gandol Yesus itu artinya apa ya? Pegang Yesus terus. Ya, sudah, itu kekuatan kita. Yesus yang mana? Yesus yang mati dan bangkit. Kalau kita ada di dalam Dia, maka kita akan mematikan semua perbuatan daging. Karena itu virus yang membuat kita tidak mengalami pertumbuhan rohani. Itu virus yang buat kita tidak berkualitas. Itu virus yang membuat saudara dan saya stagnan. Tapi kalau ada obat, ada antivirusnya, yaitu kematian Kristus ada dalam hidup saudara dan saya, tidak ada kuasa kedagingan yang bisa bertahan. Semua akan ditaklukkan oleh kuasa kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Beri tepuk tangan terbaik buat Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kata nekro itu kembali muncul dalam kitab Roma pasal yang ke-6 ayat 6. Mari perhatikan ayat ini ya. Kitab Roma pasal yang ke-6 ayat yang ke-6, masih kita perhatikan kata itu, nekro atau nekrosis atau kematian Kristus. Saudara, mari kita perhatikan Roma 6 ayat 6. Ya, 1, 2, 3. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Kita tahu bahwa manusia lama kita disalibkan. Itu kata disalibkan di sana dipakai kata nekrosis atau nekro. Itu berarti disejajarkan dengan kematian Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Jadi kalau saudara ada dalam kuasa kebangkitan, kuasa kematian dan kebangkitan Tuhan, saya ulang lagi saudara, tidak ada dosa yang bisa hebat-hebat dalam diri kita. Tidak akan ada. Kita akan mengalami perubahan terus menerus. Tambah hari, tambah bulan, tambah tahun. Semakin ulang tahun, kotong tambah kualitas tambah baik. Kualitas tambah luar biasa. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ini hal yang kita tidak boleh lupakan yang pertama. Yang kedua, mari kita soroti kembali 2 Korintus pasal 4. Saudara, selain membawa kematian Tuhan, teks itu mengatakan kepada kita supaya kehidupan Yesus menjadi nyata di dalam kamu, ya. Supaya, saudara lihat 11, supaya juga kehidupan Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami yang fana ini. Kehidupan Yesus, saudaraku, ini menjadi penting. Tadi kematian Yesus, sekarang kehidupan Yesus, ya.
Kehidupan Yesus tentu bicara soal kebangkitan Yesus. Sudah. Jadi ini dua ini bekerja sama. Kematian dan kehidupan, kematian dan kebangkitan itu sesuatu yang tadi saya tekankan berulang-ulang kali. Sangat penting dalam hidup kekristenan ini. Sebab tanpa itu manusia tidak akan mengalami yang namanya pertumbuhan. Tidak akan, saudara. Mau tiup lilin sampai kapan pun nanti begitu terus. Saudara, tidak akan mengalami perubahan. Tetapi kalau orang hidup dalam kematian dan kemudian kehidupan Yesus, mari kita lihat kata kehidupan Yesus itu dipakai kata panerote. Bukan orang rote, tapi ini bahasa Yunani panerote. Saudaraku, panerote itu kalau kita memperhatikan di dalam Alkitab Perjanjian Baru, itu selalu dikaitkan dengan hari kedatangan Tuhan. Saudara yang terkasih, hari di mana Kristus menyatakan diri. Jadi kata kehidupan itu, saudara, lebih tepat menunjuk kepada pernyataan Tuhan, atau bagaimana Tuhan menghadirkan dirinya. Itu kata kehidupan Yesus. Paulus pernah berkata begini. Mari kita lihat Galatia pasal 2 ayat 20. Kitab Galatia pasal 2 ayat 20. Ya. Jemaat, mari baca teks ini ya. Saya hitung dalam hitungan ketiga dan saya minta jemaat baca ayat ini. Galatia pasal 2 ayat 20. 1, 2, 3. Nama aku hidup, tetapi bukan pada aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Sudah lihat itu. Kata ponerote itu ada dalam teks itu tuh. Jadi kalau saudara sekarang hidup di dalam iman atau hidup di dalam Yesus, maka bukan Anda sendiri lagi, tapi Kristus hidup di dalam Anda. Artinya Kristus itu menyatakan dirinya secara roh. Dia sudah ada dalam diri saudara dan saya. Meski secara wujud nanti dia akan nyatakan pada waktu dia datang kembali yang kedua kali. Seperti yang tadi saya sebut kata panerote ini muncul dalam arti eskatologi atau arti kedatangan Tuhan yang kedua kali. Tapi meski Tuhan belum mewujud nyatakan dirinya sekarang, dia sudah hadir dalam hidup saudara dan saya. Dia berkuasa dalam diri kita, sehingga bukan kita lagi yang sendiri, tapi ada Kristus yang hidup di dalam pribadi kita sekalian. Beri tepuk tangan terbaik buat Tuhan Yesus. Bilang samping kiri kanan, kamu tidak sendiri loh. Yesus ada di dalam kamu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Makanya kalau Rasul Paulus dia bicara tentang orang yang melakukan percabulan, saudara, dia bilang begini sama orang-orang Kristen di Korintus. Ya, bagaimana kamu membawa anggota tubuh Kristus lalu kamu menyerahkan kepada percabulan? Kok ada Yesus di dalam diri kamu loh, kamu kok bisa bawa percabulan? Itu sama dengan orang Kristen PKD atau orang Kristen yang tukang selingkuh. Masa bisa ada Yesus di dalam kau pun diri lalu kau selingkuh? Itu sama dengan lu bilang begini, Yesus mari kita selingkuh yuk. Otak taruh di mana? Itu kan otak gila. Kecuali Yesus tidak ada dalam dirimu. Terkasih dalam Tuhan. Bagaimana Yesus itu nyata dalam diri saudara dan saya? Nyata loh, nyata. Sama seperti dia menyatakan dirinya nanti itu. Saudara, itu sama itu. Hanya bedanya sekarang tidak kelihatan, nanti kelihatan. Tapi soal pernyataan sudah ada dalam diri kita. Jadi mikir-mikir dong. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ini penting, saudaraku. Makanya waktu kata panerote itu dipakai di lain teks, itu berkaitan erat dengan pola pikir manusia. Lihat ya. Kolose 3. Saudara terkasih dalam Tuhan. Kolose pasal 3 ayat 4 saya baca lebih dulu, lalu nanti ayat 2 ya. Saya baca dulu ayat 4, nanti Bapak Mama Saudara baca ayat 2. Kolose 3 ayat 4. Apabila Kristus yang adalah hidup kita, garis bawah, apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak,
kalimat ini saudara punya dua makna. Hidup kita itu berarti Kristus itu sudah ada dalam kita, tapi akan menyatakan lagi nanti kelak. Ya saudara, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Ini makna eskatologisnya nanti, saudaraku. Tapi saya ulang lagi, kalimat awal itu mengatakan Kristus yang adalah hidup kita, itu menunjukkan bahwa Kristus ada dalam kita. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Nah, orang yang kalau Kristus ada dalam dia dan nanti Kristus akan menyatakan diri dan dia bersama-sama dengan Kristus nanti, itu karena mana dia? Ayat 2. Mari kita mundur. Saudara, Kolose 3 ayat 2. Jemaat baca teks ini. 1, 2, 3. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang bumi. Itu ada di sini. Orang kalau Kristus ada di dalam dirinya, dia pun otak itu otak bukan otak sambaran. Dia pun pikiran bukan pikiran harma biru. Saudara, itu pikiran tuh pikirannya bersentral kepada Kristus. Pikir apa yang ada di atas. Jadi kalau mau pikade, pikir dulu. Ya toh, saudara, kira-kira nanti di sorga ada 7 bidadari tidak ya? Nah, tanya memang diri sendiri, saudara. Ya, baru kamu pikir. Pikir dulu baru buat dong, saudara. Buat apa-apa tuh pikir. Pikir kaitannya apa? Sorga, kekekalan, saudara, hidup yang akan datang. Karena Kristus yang ada dalam diri saudara itu akan menyatakan diri kelak, dan saudara akan bersama-sama dengan Dia. Sebagaimana sekarang Dia hidup di dalam saudara, kelak nanti saudara akan bersama-sama dengan Dia. Jadi pikirkanlah itu, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Nah, kalau orang tiap hari pikir perkara di atas, saya mau tanya, rohaninya bertumbuh atau tidak? Bertumbuh lah. Tiap hari dia pikir surga. Tiap hari dia pikir hal-hal yang sifatnya bukan sementara, tapi kekal. Dia pikir hal-hal surga itu berarti hal-hal yang suci, hal yang kudus, hal yang berkenan kepada Allah. Tidak mungkin hidupnya tidak bertumbuh. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, itu jauh sekali dari hidup yang stagnan. Dia pasti tidak akan stagnan. Dia tambah hari akan tambah menjadi lebih baik. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Tapi kalau panerote atau kehidupan Yesus itu tidak nyata, pikirnya apa saja dunia. Maka saudara lihat perumpamaan yang Yesus berikan tentang Lazarus dan orang kaya. Itu menunjukkan itu, saudara. Ada satu pikirannya itu panerote itu, atau pikirannya Yesus nyata dalam dirinya, yang satu tidak. Maka pikirannya perkara-perkara dunia, pikirannya perkara-perkara lahiriah, pikirannya hal-hal yang sementara, dan amblas semua. Maka anak-anak Tuhan, di ulang tahun yang ke-7, kita semua yang hadir di persekutuan doa Delpos, saya ajak kita semua, ayo, kalau saudara mau mengalami pertumbuhan rohani, Yesus mesti hidup di dalam saudara. Yesus, kuasa kematian yang ada dalam diri saudara dan saya, kuasa kebangkitannya atau kuasa kehidupannya harus ada dalam saya. Kematiannya untuk apa? Kematiannya untuk kita matikan semua perkara-perkara yang saudaraku daging, perkara-perkara lahiriah. Itu fungsi dari kematian Tuhan. Lalu kebangkitannya, hidup kekalnya untuk apa? Supaya pikiran kita tidak tertuju kepada pikiran perkara-perkara dunia, tapi pikiran kita tertuju kepada perkara-perkara yang rohani. Ada amin? Amin. Kenapa orang sering kali tersinggung? Karena pikirnya jasmani. Kalau dia pikir rohani, dia tidak tersinggung. Tapi kalau pikir semulai masuk lahiriah jasmani, tersinggung. Sudah. Saya pernah ketemu orang yang tersinggungnya saya rasa aneh. Ya. Kenapa saya bilang aneh? Saudara, orang hanya jabat tangan tak salah saja dia tersinggung. Ini kan lahiriah banget. Saudara terkasih, dia bilang, Bapak, beta tahu itu satu. Saya bilang, kenapa? Beta tahu, Bang. Ibu belajar psikologi dari mana? Tidak, Bang. Tapi dari cara pegang tangannya itu saya sudah tahu bahwa dia tidak suka dengan saya. Itu gampang sekali, saudara terkasih. Ya, orang-orang yang hanya pikir jasmani itu begitu. Tetangga satu lewat, dia mulai curiga. Ya, saudara, ada orang modelnya begitu. Kenapa ya? Karena pikirannya cuma di dunia. Saya pernah, saudaraku, didatangi orang yang pikirannya semua orang itu suami. Satu bertamu di depan rumah, dia bilang suami.
Ya, yang penting saudara, anjing kalau gonggong itu suami. Nah, itu kan hidup bodoh. Saudara. Iya. Pokoknya dia bilang, saya anjing ini bapak, saya sulati habis. Jadi kalau orang jahat itu pasti dia gonggong. Kalau orang baik dia tidak gonggong. Sekolah di mana lu anjing? Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ini kan aneh. Yang lebih parah, dia bukan hanya bilang orang jahat saja, tapi dia tahu cara anjing itu menggonggong. Saudara, kalau ada gonggongannya itu dobel-dobel, itu berarti bapak dia suami asli. Oh, kalau gonggong satu kali, niat jahat tapi kurang bapak. Saudara yang terkasih, aneh-aneh saja. Kenapa ya? Karena pikiranmu hanya seputaran dunia, tidak pikir perkara surgawi. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, sakit pilek orang bikin, terantuk batu orang bikin. Hai, orang siapa yang kurang kerjaan? Hanya urus lu saja. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, karena kadang-kala kita tidak pikir perkara surgawi, kita hanya pikir dunia terus. Saudara yang terkasih, akhirnya sensitif sekali. Emosi kita, perasaan kita gampang tersentuh. Tapi hari ini Anda berulang tahun yang ke-7. Saya berharap semua yang hadir punya pikiran-pikiran Kristus, perasaan-perasaan Kristus. Itu akan membuat hidupmu bukan hanya tertuju kepada dunia, tapi hari lepas hari semakin naik level, naik tingkat, jadi dewasa, dan semakin dipakai Tuhan untuk kemuliaan dan kebesaran bagi nama Tuhan. Tepuk tangan terbaik buat Tuhan Yesus. Itu penting. Jadi dua pesan Tuhan ini menolong kita semua yang hadir pada kesempatan ini. Saya ulang lagi, betapa pentingnya pertumbuhan rohani itu. Jadi kalau mau saudaraku semakin lebih baik, itu bukan hanya merayakan ulang tahun, entah ulang tahun apa saja. Tetapi saudara, ulang tahun itu harus dibarengi dengan dua hal: pertumbuhan secara kuantitas dan pertumbuhan secara kualitas. Kuantitas bisa bergerak tanpa siapapun campur tangan bisa. Yaitu saudara, ada duit yang penting, saudaraku, punya tenaga, punya kekuatan, Anda bisa lakukan. Itu saudaraku, itu pertumbuhan secara kuantitas. Kita mau ini rombak, ini ruangan jadi besar, gampang. Yang penting punya uang, saudaraku, satu hati sepakat, kumpul duit, kita bangun, saudaraku. Tetapi pertumbuhan rohani tidak bisa dengan duit. Tidak bisa, saudaraku. Harus ada campur tangan yang maha kuasa lewat kematian dan kebangkitannya. Kalau nyata dalam hidup saudara dan saya, hidupmu akan bertumbuh di dalam Tuhan. Tuhan berkati kita dengan firman Tuhan. Bilang samping kiri kanan, selamat ulang tahun yang ke-7. Selamat ulang tahun yang ke-7. Bilang samping kiri kanan saudara, korek dia dan bilang bertumbuh secara kualitas. Bertumbuh secara kualitas. Amin. Amin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, tadi pagi saya khotbah lewat Zoom untuk hamba-hamba Tuhan di Jakarta. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya teringat malamnya, tadi malam saya nonton satu video. Saudara, video itu bagus sekali, tapi bukan dari Indonesia, itu video di luar negeri. Saya lihat dari orangnya kemungkinan Afrika atau ya orang-orang dari kulit hitam, saudara, Nigeria mungkin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, orang itu waktu dia mau khotbah, sebelum dia khotbah dia tegur semua pemain musik dan singers WL-nya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kenapa? Karena semua pemain musik, singers dan WL-nya rupanya di belakang mimbar itu, saudara, ada pintu belakang. Jadi saudara, habis puji-pujian, dong semua kabur di belakang. Tidak tahu dong di mana. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, tadi pagi saya sempat singgung dalam khotbah saya di penjaga menara itu, karena itu semua pendeta-pendeta, semua amal-amal Tuhan semua. Saudara yang terkasih, ini penting untuk kita semua. Kenapa? Karena kebiasaan model begini ini sering terjadi di mana-mana. Terjadi di mana-mana. Habis pimpin pujian, habis WL, habis singers, habis main musik, dong hilang. Saudara, nanti pas pendeta bilang
firman Tuhan demikian. Itu yang merenungkan. Saudara terkasih dalam Tuhan. Ya. Tadi pagi saya khotbah ayat dari kitab 1 Samuel pasal 15 tentang Samuel togor Saul. Lihat tuh saudara, karena Saul kasih korban persembahan, tetapi Samuel bilang, hei, lu pengkorban persembahan itu tidak lebih indah daripada mendengarkan suara Tuhan. Saudara terkasih dalam Tuhan, ya, korban sembelihan yang Saul kasih bukan korban sembelihan yang cacat, bukan yang tidak sesuai dengan hukum Taurat, sesuai, tapi hanya satu, dia tidak dengar suara Tuhan. Tuhan mana? Anak-anak Tuhan, saudara yang terkasih dalam Tuhan, kenapa saya bilang begitu? Karena kebanyakan terjadi begitu. Ya, maka ini pendeta tadi bagus. Lalu orang Indonesia cuplik dia pun khotbah, dia pun pernyataan itu, lalu kasih viral di TikTok, dan saya kemudian dapat itu video, dan saya turut menyebarkan. Kenapa? Karena ini mesti disampaikan di banyak tempat. Ada banyak orang menyanyinya bagus, main musiknya bagus, saudara, tapi tidak dengar firman. Itu bahaya sekali. Saudara terkasih dalam Tuhan, maka anak-anak Tuhan di tempat ini, semua kita, maksud saya begini, saya tidak togor pemain musik dan WL singers, bukan, ya saudara. Tapi saya pun maksud begini, saya mau tekankan di sini adalah betapa pentingnya kebenaran yang kita dengar. Saya ulang ini, seindah-indahnya Anda menyanyi menyembah Tuhan, semua alunan musik bagus, tapi kalau firman tidak tersampaikan dengan baik, kita gagal semua. Kita gagal. Termasuk pengkhotbah, saudaraku masuk neraka, ya karena kasih persembahan yang salah, tidak menyampaikan kebenaran yang sesungguhnya. Itu menjadi soal. Hari ini saya berdiri di tempat ini, saudaraku, saya punya mahasiswa ada beberapa di sini tadi saya lihat, termasuk yang menari tamburi. Dan saya mengajar khusus kelas homiletik ilmu berkhotbah. Saudara terkasih dalam Tuhan. Ya. Jadi ingat itu, betapa kebenaran dalam homiletik saya selalu sampaikan, khotbah itu bukan lupi kalakar, humor, cerita putar balik. Boleh, tapi itu bukan esensi. Sampaikan kebenaran sebaik-baiknya dari apa yang Alkitab katakan. Karena itu yang akan bikin pertumbuhan. Saudara terkasih dalam Tuhan, kita semua yang hadir butuh firman. Karena itu beri hati saudara kepada Tuhan, dan biar Tuhan boleh bekerja dengan kebenaran buat kita sekalian. Haleluya. Mari tundukkan kepala.